Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu di dalam acara doa pagi hari ini. Marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami bersama berdoa kepadamu. Sekalipun kami tidak bertatap muka, kami mohon Tuhan dekatkan kami satu pada yang lain dan dekatkan kami bersama kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di doa pagi ini. Tuhan berfirmanlah, mampukan kami memahami kehendak-Mu dan kami boleh mewujudkan kehendak-Mu di dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman pada pagi ini menurut saat teduh bertemakan menunggu. Perkenankanlah saya mengawali renungan ini dengan pertanyaan. Pernahkah kita berpikir dan merenungkan mengapa Allah menciptakan kita dengan satu mulut untuk bicara dan dua telinga untuk mendengar? Waktu saya kecil, ayah dan ibu saya seringkali mengatakan bahwa Tuhan berkehendak supaya kita mau banyak mendengarkan lebih daripada kita berbicara. Anda setuju? Saudara-saudara, lepas dari setuju atau tidak, bagaimana kenyataan yang kita alami? Itu lebih penting. Kita lebih banyak bicara atau mendengarkan orang berbicara? Lalu bagaimana pula dengan hubungan kita dan Allah? Kita lebih banyak bicara dalam doa dengan berbagai permintaan, kebutuhan, atau kita lebih banyak mendengarkan Allah berbicara kepada kita supaya kita mengerti kehendaknya? Saudara-saudara, pertanyaan yang baik dijawab oleh kita masing-masing. Tapi pertanyaan lain, apa urusan dan kaitan bicara dan mendengar dengan tema menunggu? Mari kita baca kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang pertama yang mengatakan demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara-saudara, dalam kitab Habakuk sebelum ayat ini diceritakan tentang keadaan bangsa Kasdim yang tidak menyukai bangsa Israel, yang menunjukkan kehebatannya dan melakukan kekerasan-kekerasan berdasarkan kekuatannya. Di tengah keadaan demikian, Nabi Habakuk merasa diri kecil. Dan dia berdoa minta Allah menolongnya. Tapi seolah Allah tidak peduli. Habakuk menunggu dan menunggu Allah menolongnya. Tapi pertolongan Allah tidak muncul. Bangsa Kasdim terus menunjukkan kuasanya dan Habakuk diam sambil mengintai keadaan bangsa Kasdim. Tapi satu ketika sesuai ayat pagi ini, Habakuk mengubah sikapnya. Tidak lagi mengintai karena takut
akan kehebatan bangsa Kasdim, tapi ia bangun dan berdiri tegak di menara untuk melihat dan menyaksikan kehebatan bangsa Kasdim yang semula hanya diintainya. Habakuk mengubah sikapnya karena sadar bahwa Allah berkuasa dan kuasa Allah melebihi kuasa yang dimiliki orang Kasdim. Habakuk mengubah sikapnya karena ia juga sadar bahwa Allah punya kehendak dan ia mau mendengarkan kehendak Allah. Ia menunggu Allah berfirman padanya supaya ia memahami firman Allah dan melakukannya. Kesadaran itu membuatnya tidak lagi takut akan kehebatan bangsa Kasdim. Jika kita teruskan membaca ayat 2, dikatakan di sana, lalu Allah menjawab, "Aku," kata Habakuk. Allah yang semula seolah tidak mendengarkan Habakuk bicara, ternyata bukan tidak mendengar, tapi menunggu untuk mendengarkan Allah berfirman-Nya. Allah ingin Habakuk jangan hanya menyaksikan kehebatan bangsa Kasdim, tapi menyadari bahwa ia ditopang oleh Allah yang lebih berkuasa dari bangsa Kasdim. Saudara-saudara, saya yakin semua kita pernah menunggu jawaban Allah ketika kita berdoa dan minta sesuatu kepadanya. Kita berdoa dan sering mengalami apa yang dialami Habakuk. Seolah Allah tidak mendengar dan tidak menjawab permintaan kita. Kita menunggu dan menunggu sampai bosan menunggu, lalu cenderung mengeluh. Saudara-saudara, jika kita mau Allah menjawab dan kita memahami jawabannya, belajarlah dari pengalaman Habakuk. Hiduplah bersama Allah dan sadari siapa Allah. Dalam kejujuran berdoa dan minta kebutuhan kita pada Allah yang berkuasa, yang tak ada yang bisa mengalahkan kuasanya. Jangan mengintai keadaan apapun yang menunjukkan bahwa kita takut, tapi hadapi keadaan apapun dengan sadar, dengan berdiri di tempat yang jelas, bukan untuk memamerkan diri kita sendiri, tapi berani berdiri terbuka karena sadar akan kehadiran Allah yang pasti menolong kita. Dan kita boleh menghadapi apapun dan siapapun berdasarkan kuat kuasa Allah. Saudara-saudara, dalam hidup ini, dalam doa-doa kita, jangan hanya meminta. Jangan hanya menyampaikan kebutuhan dan keinginan kita dengan bicara yang memakai mulut saja, tapi pakailah juga telinga yang Tuhan berikan untuk kita mendengarkan Allah berfirman pada kita. Firman-Nya yang mau menyampaikan yang baik untuk kita lakukan. Firman-Nya yang harus kita dengar, yang bisa disampaikan Allah untuk membuat permintaan kita menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jika kita berdoa, meminta kebutuhan kita pada Allah, dan Allah belum menjawab
seolah membiarkan kita menunggu, pasti ada alasan. Pasti Allah punya rencana, punya kehendak yang lebih baik untuk kita pahami. Datanglah padanya, minta Allah berfirman dan dengarkan. Dengarkan firman-Nya untuk kita pahami dan lakukan. Sadari kita punya satu mulut, tapi dua telinga. Kita harus belajar melatih diri. Jangan hanya bicara, tapi dengarkan orang yang bicara pada kita, supaya kita pahami kehendaknya, kebutuhannya. Bicara pada Allah, tapi dengarkan firman-Nya. Jangan hanya menyampaikan permintaan, tapi dengarkan kehendaknya, supaya kita bisa meminta sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, satu mulut untuk berbicara, dua telinga untuk mendengarkan. Ada kalanya Allah membiarkan kita menunggu. Permintaan kita tidak segera dijawabnya. Allah ingin kita menunggu, bukan menunggu dengan membiarkan waktu berlalu sia-sia, tapi menunggu dengan datang kepada Allah. Minta dimampukan untuk mendengarkan Ia berfirman, supaya kita boleh tambah dekat kepadanya, lebih mengerti kehendaknya, lebih mampu memuliakan Dia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa kami diciptakan oleh-Mu dengan satu mulut, tapi dua telinga. Engkau ingin supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu lebih daripada kami bicara tentang apa yang ada di hati kami. Bapak, tolonglah kami ketika kami meminta dan Engkau seolah tidak peduli dan kami harus menunggu. Mampukan kami memanfaatkan waktu menunggu dengan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa, jadikanlah kami kelompok doa pagi ini menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mampu, makin hari makin mampu mendengar firman-Mu, sehingga kami juga makin sadar akan kehendak-Mu dan kami makin mewujudkan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Topanglah kami, bantu kami, supaya dengan mulut kami yang satu ini, kami bisa mengatur diri, tidak sembarangan bicara, tapi boleh berbicara dengan hati-hati, supaya melalui mulut kami boleh bicara yang baik, kami boleh bicara sebagai penyalur suara-Mu, kehendak-Mu. Tolong kami Bapa, supaya jangan melalui mulut kami menjadi batu sandungan. Melalui bicara kami menyakiti orang. Topang kami untuk melepaskan diri dari kebiasaan bicara seenak diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari tugas panggilan kami. Ketika Engkau menyuruh kami menunggu, biarlah kami lakukan apa yang sepatutnya
kami kerjakan. Kami menyerahkan kelompok doa pagi ini kepadamu. Kami berdoa Bapa, tolonglah supaya kami setia berdoa dalam segala keadaan, khususnya dalam masa pandemi. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang kehilangan kekasih, untuk mereka yang terpapar para tim medis yang juga harus menderita. Bahkan banyak yang meninggal. Tuhan, tolonglah bebaskan kami dari pandemi ini. Kami mau menyerahkan sisa hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Topanglah kami, topanglah orang-orang yang kami kasihi, topanglah mereka yang berbaring di rumah sakit, topanglah para tim medis untuk menjadi berguna di tangan-Mu. Terimalah doa kami Bapa, sempurnakan buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Saudara-saudara, sampai ketemu kesempatan lain. Saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar sejak